Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, hari ini kita akan praktikum tentang sistem kerangka atau osteologi. Di mana mungkin kalian sudah mendapatkan ilmunya dari bangku perkuliahan atau secara teoritis kalian sudah bisa pahami. Saya tinggal menunjukkan beberapa bagian yang ada pada unggas. Tapi sebelum saya menunjukkan bagian-bagiannya, perlu kita ketahui bahwa setiap unggas yang ada di depan saya ada itik atau entok, ada puyuh, ada ayam, dan ada itik. Semua jenis unggas ini tentunya bervariasi dan berbeda-beda satu sama lain antara rangka satu dengan rangka lain. Itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya yaitu menyesuaikan sistem kerangka ini dengan lingkungannya. Oke, selanjutnya bahwa kita ketahui bersama, mungkin di teori kalian sudah dapatkan bahwa fungsi dari tulang atau sistem kerangka itu tujuan utamanya itu adalah membentuk tubuh yang dimana rangka ini adalah tempat melekatnya otot-otot. Selain itu juga menjadi bagian atau tempat menyimpan mineral-mineral yang ada pada tubuh unggas, khususnya kalsium dan fosfor yang ada pada bagian tulang tersebut. Selanjutnya juga tulang atau sistem kerangka ini berfungsi melindungi berbagai organ, termasuk organ-organ vital yang ada pada unggas ini. Yang pertama saya akan jelaskan, mungkin pada dasarnya semuanya sama, bagian-bagiannya hanya saja bentuknya yang berbeda. Saya ulang bahwa bentuk itu lebih mengkondisikan kepada bagaimana unggas tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama ada unggas ayam. Unggas ayam atau pada keseluruhan sebenarnya dibagi menjadi 4 bagian, sebenarnya 5 bagian. Yang pertama ada ossa cranii, ossa bedakan ossa dengan os. Kalau ossa cranii itu secara banyak ataupun lebih dari 1. Kalau os itu bagian hanya 1. Jadi ossa cranii atau tulang bagian kepala. Kemudian ada columna vertebralis. Columna vertebralis itu adalah tulang yang menyusun sistem ini bagian belakang pada entok ini sepanjang ini adalah merpati. Jadi ossa cranii tadi di kepala, ini adalah columna vertebralis. Pada itik juga seperti itu. Kemudian ada os costae. Ossa costae itu tulang atau sistem kerangka pada bagian rusuk ataupun pada bagian sini yang berfungsi, tujuan utamanya itu melindungi organ-organ vital pada unggas masing-masing unggas ini. Kemudian ada os sternum. Os sternum itu bagian dada, bagian bawah ini. Secara umum itu. Kemudian ada ekstremitas. Ekstremitas itu alat gerak aktif. Itu alat gerak itu ekstremitas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ekstremitas anterior yang pada bagian depan ini. Kalau pada mungkin hewan yang berkaki 4, itu yang bagian depan. Kalau ekstremitas posterior itu kalau unggas pada bagian bawah di sini, alat gerak bagian bawah sini. Kalau pada ini hewan yang berkaki 4 itu pada bagian belakang. Oke, yang pertama kita masuk ke ossa cranii atau tulang bagian kepala. Kita mulai dari depan. Ada kalau misalkan di berbagai sumber kalian bisa temukan bahwa ada yang menuliskan bahwa incisif itu adalah tulang ataupun sistem kerangka ujung paru. Ternyata secara umum kalau kita mau membagi sistem paru ini itu ada 2, yaitu ada maksilla. Incisif tadi juga bisa disebut dengan premaksilla bagian depan. Kemudian secara pada unggas ada maksilla atau tulang rahang atas, kemudian mandibula itu tulang rahang bawah. Struktur tulang ayam pada dibanding dengan unggas lain, misalkan pada itik dan pada bebek dan merpati itu berbeda. Tujuannya yaitu bagaimana unggas-unggas ini bisa mendapatkan makanannya dengan cara yang mudah. Bedanya pada itik ataupun entok, dia sistemnya agak lebar. Kerangkanya itu tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, maksila dan mandibula itu berbeda dengan unggas. Karena sebagian besar unggas khususnya pada ayam itu lebih banyak mengkonsumsi butiran ataupun selain butiran ada juga berbagai macam pakan, entah itu daun-daun atau
lumputan. Jadi struktur dari tulang dibanding dengan merpati itu lebih kokoh dan lebih besar dari ayam daripada merpati, karena lebih secara lingkungan merpati juga hanya mengkonsumsi biji-biji yang lebih teksturnya lebih kecil dibanding dengan ayam. Nah, kalau pada itik dia bisa dikatakan bahwa itik itu lebih mengkonsumsi tekstur yang lebih besar atau lebih banyak dibanding dengan ayam. Nah, di dalam saluran pernapasan, bukan saluran pernapasan, rangka unggas ini itu terdapat antara mandibula dan maksila itu ada saringan. Jadi ketika itik itu mengkonsumsi makanannya, nah itu makanan-makanan itu tersaring. Nah, kalian bisa lihat bahwa di dalam ketika di lingkungannya dia mengkonsumsi misalkan di comberan ataupun di perairan, itu seolah-olah kita melihat bahwa itik itu mengkonsumsi secara keseluruhan. Ternyata tidak, dia hanya mengkonsumsi kemudian disaring, kemudian dikeluarkan melalui maksila. Oke, selanjutnya ada os nasal. Nah, os nasal itu adalah tulang hidung. Nah, bagian sini. Nah, kemudian ada occipital, tulang kepala tulang kepala bagian depan. Occipital tulang kepala bagian belakang, kalau frontal bagian depan. Kemudian ada tulang mata atau tulang air mata disebut lacrimal. Kemudian tulang telinga. Di sini tulang telinga itu os kuadrat. Kemudian apalagi yang ada di kepala atlas itu adalah penghubung antara tulang kepala secara keseluruhan dengan cervicalis atau tulang leher. Di sini. Nah, ini adalah atlas. Jadi saya ulang, ini maksila, mandibula, os nasal, frontal, occipital, lacrimal, dan tulang telinga itu os kuadrat. Kemudian turun ke bawah. Nah, kalau pada ayam itu ruasnya mungkin kurang lebih 14 sampai 15 ruas. Nah, dibanding dengan itik itu kalian bisa hitung kurang lebih ada 16 ataupun 15 tulang ruas pada itik. Nah, berbeda tentunya masing-masing antara unggas satu dengan unggas lain. Nah, selanjutnya turun ke bawah cervicalis. Nah, setelah cervicalis, nah kalian bisa melihat tulang scapula. Ini adalah tulang scapula, ini pada entok, ini scapula pada itik, scapula pada merpati, dan scapula pada unggas. Nah, selanjutnya ada columna vertebralis, tulang bagian belakang. Ini semua kalian bisa lihat teksturnya. Nah, pada bagian belakang, nah columna vertebralis ini terbagi lagi sebenarnya menjadi beberapa bagian. Nah, kalau khusus untuk unggas, nah kalian bisa lihat ada ilium, ischium, dan os pubis. Jadi ilium ini adalah darah ilium, ini ischium. Nah, ini os pubis atau tulang telami. Jadi ini ilium, ini ischium, kemudian ini sudah patah os pubisnya, ini paling bawah. Nah, ini juga ini ilium, ischium, nah, kemudian os pubis. Nah, kemudian tulang ekor, coccygeae, atau biasa kalau pada unggas itu adalah pygostyle. Pygostyle itu sebenarnya bagian-bagian terkecil dari ini tulang ekor. Nah, selanjutnya kita turun ke bawah ke tulang rusuk. Nah, tulang rusuk atau os costae itu fungsinya melindungi organ-organ vital, baik dari sistem respirasi atau pernapasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem ekskresi. Pokoknya secara keseluruhan dia melindungi organ atau sistem organ spanologi pada unggas itik, entok, ayam, dan manila. Intinya seperti itu adalah fungsi os costae. Nah, di antara os costae ini ada penghubung yang namanya processus incinatus. Nah, itu yang menghubungkan antara os costae dengan tulang bagian bawah, yaitu tulang sternum. Sternum itu adalah tulang darah bagian bawah ini. Nah, kemudian ada di depan yang melindungi tombolok ataupun perut. Nah, itu adalah clavicula. Ini adalah clavicula. Nah, selanjutnya yang menghubungkan antara ini sternum dengan clavicula dan alat gerak ekstremitas anterior itu ada porphyrius. Nah, bagian ini yang paling teksturnya koko. Nah, dia mungkin kuasanya Tuhan, dia membuat bagian di sini koko untuk melindungi
organ-organ dari hantaman ataupun sesuatu yang serangan dari depan. Ini semua. Ini adalah clavicula dan ini adalah procedeus. Nah, selanjutnya setelah itu masuk ke alat gerak ekstremitas anterior dulu. Kita mulai dari atas. Nah, alat gerak itu terdiri dari beberapa untuk ekstremitas anterior. Itu ada humerus. Nah, kemudian ada radius yang besar, ulna yang kecil. Jadi saya ulang, ada os humerus, lengan atas. Saya nggak tahu kalau ayam ini sebenarnya lengan atas atau lengan bawah kalau modelnya seperti ini. Jadi mungkin juga keadaan ini terbalik. Jadi secara keseluruhan yang ini adalah os humerus kalau pada manusia ini. Nah, kemudian radius ulna, radius yang besar, ulna yang kecil. Kemudian selanjutnya ada percabangan antara bagian ujung dengan ini radius ulna. Orang biasa sebut secara keseluruhan ini adalah radius ulna. Kemudian ada metacarpus. Nah, metacarpus ini dibagi menjadi dua, ada carpi ulnare, karena carpus itu berdasarkan carpi. Kalau kita menyebut satu tulang yaitu carpi ulnare dan carpi radiale. Ulnare itu berasal dari ulna, radial dari radius. Jadi ketika dia menyatu penyebutannya metacarpus. Kemudian ada phalanges ataupun digiti ini pada bagian sayap atau jari-jari pada sayap. Nah, selanjutnya kita turun ke bawah lagi, alat gerak posterior atau ekstremitas posterior. Nah, di bagian di sini ada os femur. Nah, selanjutnya yang di bagian bawah ini yang paling panjang atau yang memiliki komposisi kalsium yang agak lebih kompleks, karena ini adalah bagian yang terkeras pada bukan bagian terkeras tapi struktur yang berperan penting ketika ternak atau unggas tersebut bergerak. Ada tibia. Jadi ini tadi femur, tulang paha femur, kemudian tibia. Nah, kalau kita lihat secara dekat, ternyata ada tulang kecil di antara tulang femur, antara tulang humerus ini dengan metatarsus. Itu ada tulang yang kecil. Nah, ini adalah fibula. Nah, jadi ada tibia dan fibula. Jadi ini adalah fibula yang bagian kecil ini. Nah, pada merpati kalian bisa lihat ada bagian kecil. Nah, ini bagian kecil itu adalah fibula, ini adalah tibia. Atau orang biasa sebut itu adalah tulang kering pada manusia. Nah, kemudian paling bawah itu ada metatarsus. Tadi kalau di atas tadi metacarpus, carpi dari kata carpi, dan ini tarsus, metatarsus bagian bawah. Kemudian ada digiti atau phalanges secara umum, jari-jari. Nah, yang membedakan unggas satu dengan unggas lain itu dari bentuk dan teksturnya itu ternyata sudah beda. Itu seperti yang saya jelaskan dari awal bahwa hal tersebut menandakan bahwa unggas itu menyesuaikan dengan lingkungannya ataupun struktur morfologi dari kerak sistem kerangka ini itu tidak terlepas dari lingkungannya. Nah, pada merpati itu struktur phalanges digitinya kecil karena dia lebih banyak sebenarnya bertengger, elastisitas untuk kakinya untuk bertengger itu jauh lebih kompleks dibanding dengan ayam dan itik. Nah, kalau pada ayam kalian bisa lihat bahwa pada ayam itu mungkin agak lebih besar dan strukturnya lebih kokoh dibanding tadi merpati, karena dia berfungsi selain untuk ini alat pelindung diri untuk mencari makanannya, juga memungkinkan ketika dia terbang kemudian mendarat itu bisa cakar-cakar dan sistem phalanges ataupun digiti ini berfungsi dengan baik. Nah, dibanding dengan unggas merpati dengan ayam, ternyata entok atau unggas air itu beda. Nah, pada phalanges atau digiti ini terdapat selaput. Nah, adanya selaput pada itik itu tidak lepas dari lingkungan yang lingkungan yang dari itik tersebut, di mana sebagian besar mungkin hidupnya berada pada air, atau di mana dia bisa mencari makanan. Nah, itulah yang menyesuaikan di mana ternak tersebut atau itik ini mencari makanan. Nah, itu yang membentuk selaput pada jari-jari ayam tersebut. Nah, di mana kita ketahui bersama itik, entok,
ataupun Manila itu terdapat selaput dan tidak lain dan tidak bukan untuk memudahkan untuk berenang, mencari makanan dan hidup sebagian besar pada air.